Selamat datang di Daily of Cici. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi. Dan juga janganlah kalian menonton sendirian. Mungkin mereka berada bersama dengan kalian. Selamat menonton Daily of Horror. Hai friends, selamat datang di Daily of Cici. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Daily of Cici. Dan juga buat kalian yang baru klik video ini, ya, selamat bergabung dan selamat datang dan selamat menonton. Dan bila kalian suka videonya, kalian langsung klik aja tombol like di bawah. Dan bila kalian ada saran dan komentar, silakan kalian tulis komentar kalian di box komentar di bawah. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke, kita hari ini di konten hari ini adalah konten Daily of Horror. Dan sebelumnya aku minta maaf banget sama my friends semuanya, sama teman-teman semuanya, bahwasanya video yang kemarin yang katanya akan ada kelanjutan di part 2-nya, ternyata gak tahu kenapa videonya hilang. Ya, jadi mohon maaf dengan sangat-sangat hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Jadi nggak tahu kehapus atau gimana gitu kan. Jadi belum ke-upload sehingga nggak bisa ke-upload gitu. Dan kita lanjut aja. Sebagai rasa maafnya aku akan memberikan video di Daily of Horror ini dengan cerita yang berbeda lagi. Oke? Jadi oleh karena itu jangan lupa kalian like dan juga komen. Oke? Kita lanjut ke ceritanya. Oke. Untuk Daily of Horror di episode kedua atau episode kedua ini aku di sini dapat cerita pengalaman horor yang dikirim oleh salah satu teman aku. Ya, seperti apa ceritanya? Let's go. Oke, mohon maaf sebelumnya, maaf lagi. Oke, sebelumnya mohon maaf banget karena ceritanya panjang dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Cerita kronologi yang diberikan oleh teman aku tadi yang bernama Ed Syahrata atau Ed Syahra itu jadi karena panjang banget jadi aku singkat aja ya. Jadi pada intinya akan aku jelaskan dan aku akan rangkum di ceritanya Daily of Horror. Oke, jadi ceritanya di sini adalah Syahra ini dia seorang mahasiswa. Kebetulan dia kuliahnya sama aku, kan? Kita teman satu geng, kebetulan satu geng, terus juga satu kelas juga, terus kita berdua juga tempat duduknya juga bersebelahan gitu kan. Nah, biasanya kita udah kenal dari semester 1, malah dari awal masa orientasi ya. Kalau sama Syahra, ini aku udah kenal sama Syahra ini dari awal orientasi mahasiswa. Nah, itu kan. Nah, di situ kenalnya dari Syahra sampai berlanjut sampai sekarang. Nah, di semester awal, di semester kurang lebih, kalau nggak di semester 1 atau semester 2, kalau di semester 1 ya, dari awal semester 1 itu biasanya setiap mata pelajaran atau mata kuliah itu kita selalu diberikan tugas sama dosen gitu kan, diberikan sama dosen tugas kelompok gitu. Jadi kita buat makalah gitu, nanti materi-materi yang akan disampaikan itu dari mahasiswa baru nanti dijelaskan kembali sama dosen gitu. Nah, di situ kerja kelompoknya satu kelompok itu membentuk satu kelompok dan memberikan presentasi tentang materi yang akan atau materi
mata pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan gitu kan, dijadwalkan gitu. Nah dah cukup dari situ. Kebetulan kelompoknya aku sama Syara nggak satu kelompok, kita beda kelompok. Di antara The Comel, geng kita ada Diana, Syara, sama aku. 3 kelompok ini, 3 anak ini, itu kita mencar, nggak satu kelompok gitu kan. Nah kebetulan si kelompoknya Syara ini ya adalah beberapa teman kita gitu kan. Udah dari situ cukup. Dan setelah itu suatu hari nih, dan mulai dari ceritanya itu, Syara ini berangkat dari rumah ke kampus. Itu biasa aja, nggak ada perasaan atau hal-hal yang mencurigakan gitu kan, nggak ada sama sekali hal-hal yang dia firasatnya nggak enak atau apa gitu, nggak ada sama sekali, nggak punya firasat apapun. Ya udah dari rumah berangkat gitu aja, udah kan, udah di jalan juga nggak ada ngerasa apa-apa. Udah sampai di kampus kan, di kampus pun juga dia masih belum ngerasa apa-apa, nggak ada feeling, nggak ada firasat yang nggak enak atau nggak ada hal-hal yang ganjil lah gitu kan. Udah kan, jam mata kuliah berlanjut sampai akhirnya setelah itu istirahat kan. Kebetulan anak siang, kebetulan kita tuh anak sore, anak malam gitu kan. Jadi berangkat sore, pulangnya malam gitu kan. Kita masuk kalau nggak salah di semester 1 sampai semester 3 itu kita masuk jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore, pulang sekitar jam 9 kalau nggak jam 8 lah, itu kita udah pulang. Udah kan, tapi maghrib itu kita dapat istirahat gitu kan. Mau maghrib kita istirahat, udah kan, istirahat. Ada yang ke masjid mau sholat, ada yang masih belum, ada yang ini berhalangan gitu. Jadi larinya ke kantin gitu kan, makan. Dan kebetulan satu kelas itu kita nggak ada cowoknya, cewek-cewek semua, jadi enak gitu kan, cewek-cewek semua, nggak ada cowoknya. Oke, jadi ada yang ke masjid dan ada yang ke kantin. Nah kebetulan waktu itu kalau nggak salah Sarah lagi halangan atau lagi ya pokoknya lagi nggak sholat lah gitu waktu itu kalau nggak salah ya. Dia ke kantin, makan lah gitu. Sampai akhirnya dia disamperin lah sama teman kelompoknya itu, gimana, kapan kita kerja kelompok gitu kan. Terus akhirnya di situ rundingan tuh mereka untuk rundingan. Dipikir-pikir lagi, kita kan kalau paginya juga kerja ngajar gitu kan, jadi hampir dari teman-teman satu kelas itu udah ngajar semua gitu. Gak mungkin kalau kita kerja kelompoknya pagi gitu kan. Udah, kalau siangnya pun juga mepet kan, maksudnya juga udah capek waktu istirahat gitu kan, karena sorenya nanti kita berangkat kuliah. Udah memang gak ada waktu di hari Senin sampai hari Jumat. Nah lalu kalau di hari Sabtu sama Minggu weekend tuh. Nah kalau weekend biasanya takutnya teman-teman itu banyak yang sama keluarga, maksudnya itu family time gitu loh, nggak ada urusan kerjaan, nggak ada urusan apa, pokoknya maunya sama orang tua atau sama keluarga lah gitu kan, waktunya weekend gitu. Oke, akhirnya setelah mereka berembuk, mereka memutuskan akhirnya pulang kuliah. Jadi pulang kuliah besoknya atau hari itu juga ya, lupa deh pokoknya gitu ya. Udah, nah setelah itu pulang kuliah, setelah pelajaran mata kuliah selesai semuanya ya kan, yang lainnya udah ada yang pulang, ada yang masih belum pulang gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah jam 8, kalau nggak setengah 9 itu mereka melanjutkan untuk kerja kelompok. Mereka semuanya ambil laptop masing-masing gitu kan, dibagilah tugas itu ya. Ada yang ini, kamu yang ini, kamu yang itu, nanti aku yang ini gitu.
Dah. Jadi satu materi itu dibagi-bagi gitu. Dah kan, dari situ. Ini apaan sih? Oh, bukan. Oke, setelah itu ada salah satu teman kita gini bilang, karena kita udah karena si Sarah sama teman-temannya ini udah serius banget ngerjainnya gitu kan, dan nggak sadar waktunya udah malam gitu kan, dan juga kebetulan kelas kita itu ada di lantai 2, dan di kelas-kelas yang lain depan samping kelas itu masih kayak rame gitu katanya Syara. Itu rame banget, masih banyak lah mahasiswa yang masih belum pulang gitu ya kan. Jadi udah deh, pokoknya pikirnya positif gitu kan. Masih memang karena biasanya kalau teman-teman mahasiswa yang lain itu biasanya kalau udah waktunya jam mata kuliahnya selesai gitu, biasanya nggak langsung pulang, mereka lagi ngobrol-ngobrol atau mereka ya kerja kelompok lagi gitu kan. Nah udah masih rame gitu kan katanya Syara. Udah si teman-temannya ini kerjain sampai akhirnya salah satu temennya itu bilang, "Re, ayo pulang, udah malam, udah sepi," gitu. Terus si kata Syara bilang gini, "Enggak kok, masih rame. Ini loh buktinya loh, aku masih denger, masih rame," gitu katanya Syara. "Masih rame kok, ini loh aku masih kedengeran," gitu. Udah dari situ si temennya, "Enggak, ini loh aku di sini dilihat nggak ada siapa-siapa, sepi," gitu. "Enggak, masa sih, rame kok di sini, aku lo masih denger." Ya udah kan, sampai akhirnya ya udahlah si siapa namanya, si temannya yang bilang itu tadi, ya udah deh, apa terserah kata lu gitulah. Oke. Ya setelah itu udah mereka kerjain lagi sampai akhirnya ada mas cleaning service datang gitu. "Mbak, maaf, kelasnya mau dibersihkan. Mbaknya kalau mau lanjut dibawa aja ya," gitu. Terus si salah satu temennya Syara ini, satu kelompoknya itu bilang, "Nanggung mas, bentar lagi udah mau selesai kok," gitu. "Ya udah kalau gitu saya bersihin dulu ya mbak kelasnya," gitu. Udah dikerjain tuh masnya masih bersih kelas tuh terus si siapa namanya, si Syara sama temen-temennya ini masih kerjain lagi tuh tugasnya. Udah sampai akhirnya, "Mbak, udah malam, udah mau jam 9, ini lampunya mau saya matikan," gitu katanya si mas cleaning service. "Nanggung mas, bentar lagi udah selesai, 5 menit lagi deh." "Ini mbak udah malam, dibawa aja nggak apa-apa," gitu. Terus kata si temennya Syara itu bilang gini, "Percuma aja nanti dibawa lo, nanti juga kita mau ngerjain di mana, pasti banyak mahasiswa yang lain juga pada kerja kelompok gitu, udah di sini aja," gitu. Udah dari situ si teman-temannya Syara ini sama Syaranya ini masih tetap kerja kelompok di dalam kelas. Akhirnya masnya ya namanya juga sama cewek-cewek ya udah deh ngalah akhirnya gitu. Udah peringatin tuh sama 2 orang tuh ya, dari temennya yang pertama tadi sama mas cleaning service ya kan, dari temennya yang satunya berinisial D itu kalau nggak salah. Terus juga sama mas cleaning service udah diingetin, udah malam dan di lantai 2 pula ya, dan kelasnya juga paling pojok ya, udah paling pojok. Oke. Sudah diingatkan sama 2 orang nih. Oke. Udah. Setelah itu akhirnya setelah kerjain lagi sampai akhirnya si Sarah selesai. Sarah selesai, dia bilang, "Re," gitu kan, "guys, aku udah selesai nih, aku tutup ya laptopnya." Maksudnya Syara ini bagian yang dikerjain Syara itu udah selesai gitu loh ya, dari kerjaan Syara itu udah selesai. Terus akhirnya
aku tutup ya laptopnya. Yang kalau mau lanjutin silakan aja dilanjutin. Kalau ya masih nggak mau dilanjutin di rumah nggak apa-apa gitu, terserah gitu kan katanya Syara. Pokoknya yang penting kerjaan gue udah kelar gitu doang. Oke. Nah, ditutup laptopnya, dia diberes-beresin.